Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gua. Oke, jadi guys, gua semenjak puasa ini tidur gua jadi lebih teratur ya guys ya. Biasanya biasanya tidur gua gak karuan gitu loh. Biasanya tidur gua tidur kalau gua capek, terus gua bangun. Kalau gua bangun bisa tidur cuma 6 jam, bisa juga tidur sampai 14 jam. Jadi tidur gua tuh gak pasti, dan karena itulah jadwal tidur gua juga gak pasti. Tapi sejak puasa ini tidur gua lebih teratur sih. Tiap jam 8, 9, 10 itu gua tidur, terus nanti bangunnya pasti jam 3. Soalnya gua pasang alarm sama dibangunin mak gua buat makan. Jadi apapun yang terjadi gua pasti bangunnya jam 3. Dan itulah yang bikin tidur gua teratur. Gua gak apa-apa sih tidur teratur gitu sebenarnya. Masalahnya kalau udah tidur tuh bangunnya gak pasti, kadang cuma 6 jam, kadang bisa 14 jam. Dan itulah yang bikin tidur jadi gak teratur gitu. Oh guys, kayak kurang tinggi ya guys ya. Atau mungkin yang harus agak menjauh. Kayak kurang tinggi guys. Gua tinggiin ya. Gak usah, ini aja. Jadi puasa ini bangunnya pasti jam 3 guys. Puasa ini bangunnya pasti jam 3. Tapi ntar kalau udah mau lebaran gitu ya, tidur pagi. Soalnya males. Waktu lebaran itu gak ke masjid guys. Waktu lebaran itu gak ke masjid buat salat taraweh. Salat apa ya? Salat Idul Fitri itu gak. Gak salam-salaman cuy. Udah lama gak percaya sama yang namanya maaf memaafkan. Udah lama gak percaya sama maaf di negara ini. Orang tuh gak bisa maafin. Orang tuh selalu melihat keburukan lo, dan lo kalau mereka menemukan setitik keburukan lo itu bakalan diincer itu terus. Ini udah lama gak percaya sama yang namanya maaf memaafkan, dan karena itulah gak pernah lagi ikut sholat Idul Fitri, dan gak ikut salam-salaman. Ya momen Idul Fitri itu lah ya hari spesial, ya udah itu aja. Gak maafin lo, soalnya tahu lo bukan tipe orang yang bisa maafin itu sih kepercayaan semenjak keinget sama segala hal yang terjadi di masa lalu Orang tuh gak bisa maafin, orang tuh gak mau maafin. Jadi gak percaya lagi sama yang namanya maaf memaafkan. Karena itulah gak lagi berkontribusi sama yang namanya Idul Fitri. Gak percaya lagi. Dan karena itulah juga gak puasa. Udah lama gak puasa, gak salat Idul Fitri. Dan bukannya gak bisa. Lo harus lihat cara baca Al-Quran. Tuh lumayan bagus baca Al-Quran soalnya waktu kecil ngaji. Waktu kecil ngaji, bisa baca Al-Quran. Tuh gak beribadah bukannya gak bisa atau punya keterbatasan gitu ya dalam memahami agama. Enggak, tuh cerdas,
Gua tuh bisa memahami agama, gua bisa baca Al-Quran. Masalahnya adalah hidup ngajarin gua kalau agama tuh apa sih, orang yang taat beribadah, orang yang taat beragama tapi sifatnya masih seperti setan banyak di negara ini. Lo kan tahu sendiri ya, lo kan tahu sendiri, jangan bilang lah lo gak pernah ketemu orang brengsek di negara ini. Banyak orang brengsek di negara ini, banyak lagi orang brengsek yang taat beribadah. Karena itulah gua gak percaya lagi sama yang namanya agama. I don't believe in religion. I lost my religion a long time ago. Jadi gua akan taat beribadah kalau sudah waktunya gua menjadi kepala keluarga. Gua rasa kalau gua harus menjadi kepala keluarga, gua bakalan taat beribadah. Gua bakalan salat 5 waktu, gua bakalan puasa. Tapi untuk saat ini, ketika gua masih hanya punya tanggung jawab ke diri gua sendiri, belum punya tanggung jawab ke orang lain, itu gua sulit buat percaya sama yang namanya agama adalah jalan terbaik menuju surga. Gua udah lama gak percaya itu. Soalnya orang tuh kalau melihat keburukan kita, mereka akan melihatnya sebagai hal yang permanen. Memaafkan apa itu bullshit, nonsense. Orang tuh gak bisa maafin. Gua punya salah, mereka gak bisa maafin. Terus sekarang mereka minta maaf ke gua. Mereka minta maaf ke gua soalnya gua kaya. Itu lalu maafkan yang mungkin terjadi di negara ini. Jadi kalau lo mau minta maaf sama seseorang, lo harus dapat benefit dari dia, bukan karena lo punya akhlak yang baik, akhlak dan akidah. Gue paham tuh, gue paham agama, tapi gue udah lama gak percaya sama yang namanya agama karena sikap dan perilaku para penganut agama tersebut yang mencerminkan mereka tidak pernah benar-benar serius menekuni agamanya. Gua gak percaya lagi, soalnya para pengikut agama bikin gua gak percaya sama agama itu sendiri. Yes. Jadi gua gak pernah Idul Fitri, salat Id, maaf-maafan gak pernah guys. Gue gak percaya lagi sama yang namanya memaafkan gitu. Gak percaya lagi gue. Udah lama itu. Sejak gue kena anxiety, terus gue keinget masa lalu gue, dan gue melihat bagaimana orang-orang tuh gak bisa memaafkan. Untungnya gue kena anxiety, jadi gue bisa ingat. Kalau gue gak bisa ingat, gue ya mungkin nge-skip seumur hidup gue gak tahu apa yang telah terjadi di masa lalu. Tapi gue kena anxiety, jadinya gue bisa ngelihat masa lalu gue. Dan dengan melihat masa lalu gue jadi gak percaya sama yang namanya agama. Gue bukan ateis, gue bisa ngaji, gue bisa baca Al-Quran. Mbah gue tuh malah orang yang mendirikan masjid di sini. Mbah gua dulu malah kiai sebenarnya. Jadi gua bukan berasal dari keluarga yang jauh dari agama. Gua bisa beribadah, gua bisa beragama, gua paham, gua tahu caranya beribadah. Masalahnya adalah gua udah gak percaya sama yang namanya agama karena ulah dari penganut agama itu sendiri yang bikin gua gak percaya sama apa yang mereka anut gitu. Itu guys. Jadi gua udah lama sih gak
gak sholat itu semenjak mungkin 7 tahun yang lalu ya. Gue gak pernah, gue kalau waktu sholat id gitu ya, gue tidur ngapain maaf-maafan, salam-salaman, padahal dalam hatinya mereka gak mau maafin, masih ingat, masih dendam sama kita. Jadi kalau lo sama kayak gua, lo jarang beribadah tapi dan lo gak percaya sama yang namanya maafkan, lo gak puasa itu belum tentu lo nanti mati masuk neraka. Itu sama kayak gua, lo percaya bahwa agama tuh bukan satu-satunya jalan menuju surga. Percuma lo beribadah tapi sifat lo kayak orang yang gak punya akidah, gak punya akhlak, gak punya moral. Hablum minan nas, hablum minallah. Terus aja hablum minallah, tapi hablum minan nasnya nol. Itu gua udah kecewa sih. Gua jujur aja kecewa sama sifat dan perilaku para penganut agama yang saat beribadah, sehingga gua udah gak pernah lagi beribadah secara taat karena melihat sikap dari para penganut agama tersebut mencerminkan bukan orang yang baik. Mereka sholat tiap hari, puasa, belajar di institusi keagamaan, tapi mana akhlak dan akidahnya nol, kayak gak pernah baca Al-Quran aja. Jadi gue udah lama gak percaya sih sama yang namanya, gue emang apa ya istilahnya itu sekuler gitu loh. Gue lebih ke sekuler sih guys daripada sebagai tokoh keagamaan. Jadi kalau nanti gue keluar, gue gak bakalan keluar sebagai tokoh keagamaan, tapi gue lebih ke sekuler gitu. Oke, jadi gitu ya guys. Vlog gue ini gue syuting di belakang rumah gue nih. Dulu kemarin ada pohon gede di sini, jadi rumahnya tupai dan juga burung-burung berkicau, tapi ditebang soalnya mau ditanamin pohon jeruk gitu. Jadi ditebang, jadi pencahayaannya masih cerah aja nih sampai jam segini. Oke, jadi segitu dulu ya vlog gue kali ini. Thanks for watching, see you next time.